Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Yusuf Mansur, kita teringat ucapan Ali bin Abi Thalib ketika Ali marah-marah kepada para pengikutnya yang bisa dikalahkan oleh Muawiyah di dalam perang Siffin. Para pemirsa, kita ingat sebentar, perang Siffin ini adalah perang yang membelah kehidupan sosial politik umat Islam ketika itu. Yaitu Ali ditantang oleh gubernurnya yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Timbullah perang yang sangat hebat di suatu tempat yang bernama Siffin. Perang itu kemudian melahirkan ucapan-ucapan Ali, apakah itu kekesalannya, kemarahannya kepada pengikut-pengikutnya yang tidak mau diatur. Ia bercerita bagaimana agama ini rusak. Salah satu poin dari kehidupan Ali atau ucapan Ali itu adalah dia mengatakan kerusakan umat ini disebabkan yang pertama al-alim, al-fajir, orang ilmu tapi penjahat. Yang kedua al-abid, al-jahil, yaitu para ahli ibadah atau orang-orang taat ke masjidnya rajin tapi jahil, kata Ali. Dia bodoh. Ini kesimpulan Ali di dalam perenungannya, kok saya ini bisa dikalahkan gitu. Padahal Ali itu dalam kehebatan bermain pedang tidak ada yang sanggup melawannya. Bahkan ada lagi ucapannya, laulal Islam, kata Ali, lakuntu adhal Arab. Kalau bukan karena Islam ini, saya ini sebenarnya orang Arab yang paling licik. Dia sanggup mengalahkan siapa saja. Dalam perang berhadapan dengan Ali, itu pasukan Muawiyah, bahkan Muawiyah sendiri menggunakan Amr bin As nggak sanggup melawan Ali. Tapi Ali bisa dikalahkan adanya orang-orang yang disebut oleh Ali itu al-alim, al-fajir, al-abid, al-jahil. Orang pintar banyak di pihak Muawiyah, tapi mereka penjahat, kata Ali. Pengikutku banyak, tapi bodoh. Dia taat, tapi taat dalam kebodohan. Ini kita lihat, diuraikan lagi ucapan Ali ini, bagaimana ini agama ini. Para ulama lebih menyebut lagi, pilar berikutnya yang juga menjadi kehancuran Islam ini, atau kita berislam ini adalah al-ghulu. Al-ghulu fid din, itu berlebih-lebihan di dalam mensikapi ajaran agama. Disebutlah agama-agama lain, kenapa misalnya timbul pemahaman membuat Tuhan itu harus ada wujud patung. Itu kan asal mula-mula itu kan supaya dia menyembah itu dekat. Karena mereka tidak percaya lagi kedekatan Allah di dalam hatinya. Jadi berlebih-lebihan dalam mensikapi sebuah pesan agama itu bisa menjerumuskan orang ke dalam kehancuran. Misalnya sekarang haji itu wajib. Kita tidak ada membantahnya. Tapi orang terlalu berlebihan seolah-olah dengan haji itu merupakan tiket dia satu-satunya untuk masuk surga. Maka timbullah orang-orang jahat yang membuat peraturan haji itu semakin sulit, maka antrilah sampai 120 tahun. Gitu. Siapa yang sanggup akhirnya? Gitu. Timbullah semangat al-ghulu fid din. Nah, kembali kepada cerita Yusuf Mansur, pintu utama kehancuran atau kerusakan yang ditimbulkan oleh Yusuf Mansur ini adalah al-ghulu. Jadi dia punya pikiran jahat, ingin dilebih-lebihkan, ditopang nanti oleh jemaahnya yang tulus-tulus. Yang mikirnya pokoknya agama aja udah. Demi agama jual semuanya. Ditambah lagi tos-tosan dengan Allah. Dia sendiri nggak berani kan. Ngabisin duit, orang habis jual tanah, tos-tosan dengan Allah.
semua uang tanahnya dikasih kepada Yusuf Mansur gitu. Bahkan di Bandung itu seperti cerita Kiai Atian Alidai, itu ada keluarga yang mati gitu gara-gara mengikuti Yusuf Mansur. Dia sakit, mestinya kan ke dokter kalau sakit. Kalau nggak salah sakit itu kanker usus ya ketika itu ya. Ya harusnya ke dokter dong. Ini anak ini datang ke Yusuf Mansur, Yusuf Mansur disuruh bersedekah. Jika sakitnya tambah parah, sedekah ente kurang. Ini kan orang tulus-tulus saja ini. Sampai terakhir baru keluarganya tahu rumahnya sudah digadaikan, penyakitnya tidak tertolong, anaknya mati, dia melapor dan mendatangi keluh kesahnya kepada Kiai Atian Alidai. Itu masih hidup orangnya sekarang. Jadi pintu terbesar, ya kalau kita lihat, kita urut dari ketiga tadi itu, kerusakan Yusuf Mansur itu karena dia memakai, termasuk dalam kategori yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib itu al-alim al-fajir. Dia tokoh agama tapi jahat. Yang kedua, dia berlebih-lebihan. Cerita sedekah itu biar dia dapat duit gitu. Itu ceritanya dilambungkan seolah-olah itu perintah Tuhan yang bisa diwujudkan dalam hitungan hari. Ya sedekah kita tahu ya, bersedekah itu wajib gitu bagi yang mampu. Ini enggak, dia eksploitir ke cerita ayat ini dengan cerita-cerita palsu, memberikan motivasi seolah-olah yang dia sampaikan benar. Tertipulah orang-orang. Jadi dia menampilkan seolah-olah dia itu dekat dengan Tuhan, dia bisa menjamin, ya kalau sedekah misalnya 1 juta, gitu, dia akan dapat 10 juta. Bahkan saya kalau baca cerita buku itu, elaborasi itu hampir sempurna, ya. Sempurna kesesatannya. Kalau Anda punya uang 1 miliar, kata Yusuf Mansur, kalau disedekahkan 900 juta, uangmu yang tersisa bukan 100 juta, tapi uangmu akan menjadi 9 miliar 100 juta. Wow, dengan dia kan orator nih. Gimana caranya? Caranya yang 900 juta tadi dikasih kelipatan 10 kali. Di 900 menjadi 9 miliar. Ditambah 100 yang tersisa menjadi 9 miliar 100 juta. Ditanya lah orang, langsung dirampok ini. Ini pengen dapat yang 100 juta atau pengen dapat yang 9 miliar. Kalau sedekahnya 1 juta dapatnya 10 juta. Sedekahnya 900 juta dapat 9 miliar. Pengen dapat yang 9 miliar atau pengen dapat yang 10 juta. Ya orang kan bilang 9 miliar lah. Itu mulai itu dia datangi itu, tim-timnya bergerak itu mendatangkan nomor rekening orang. So, Mansur membagikan nomor rekeningnya. Wah itu sebentar itu, 4 gulipatnya sebentar, nggak sampai 2 jam. Beralihlah itu uang dari tangan orang-orang yang disebut dengan al-abid, al-jahil tadi. Orang beragama tulus-tulus, nggak ada kecurigaannya, langsung masuk ke dalam perangkapnya. Inilah yang dilakukan. Tapi sekarang, inilah yang menjadi pundi-pundi uangnya yang sudah diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib pada tahun 42 Hijriah ketika perang Siffin terjadi dan baru saja terjadi. Kehidupan sekarang itu, kata Ali, dia lahirkanlah 2 kata-kata ini. Nanti ditambahkan oleh ulama lagi al-ghulu fiddin. Itu berlebih-lebihan di dalam agama gitu. Dari 3 ini kalau kita elaborasi, inilah yang dimainkan sekarang dan terus akan dimainkan oleh Yusuf Mansur. Dan mudah-mudahan kita mulai memberikan penjelasan ini kepada masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat juga terus tercerahkan gitu. Dengan tercerahkannya masyarakat ini, nggak ada peluang mereka akan digunakan. Mentang-mentang orang ini orang-orang yang tulus beragama, janganlah keuangannya itu dieksploitir untuk kepentingan pribadi. Janganlah duitnya itu dijadikan dalam tanda kutip seperti dirampok gitu.
dengan iming-iming pahala atau iming balasan yang banyak. Dan sekarang kesadaran itu terus tumbuh, maka ketakutan mulai terjadi pada diri Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.